Kadang-kadang kan kita nyetir tuh ngantuk ya. Terus tiba-tiba nggak fokus lewat jalan yang kelihatannya 2 jalan. Ya otomatis terserah kita dong memilih yang mana. Ternyata itu namanya jalan gaib. Kembali lagi bersama Suri, Suara Misteri. Halo pendengar misteri, di sini aku punya cerita nih. Pokoknya cerita aku adalah cerita-cerita yang melegenda tapi horor di sebuah desa ataupun tempat ataupun kisah dari teman-teman yang pernah mengalami kejadian horor ya. Oke, sekarang aku akan membahas satu tempat. Kayaknya teman-teman harusnya pernah lewat sih kalau misalnya sudah pernah berkunjung ke Garut ya. Jadi tempat ini adalah tempat legenda ya. Katanya sih di sana sering banget memakan korban jiwa, tau gak sih teman-teman, karena tempatnya horor. Padahal sih sebenarnya itu cuman sawah, tapi kok banyak banget yang meninggal di situ ya. Iya, bener banget. Namanya Sawah Lega Garut. Oke, kita bahas ya. Kenapa sih kok di situ banyak banget kecelakaan? Kenapa sih orangnya pasti meninggal? Kenapa sih kok mobil bisa oleng gitu ya? Kita ceritain sejarahnya, kita ceritain apa aja sih penampakan-penampakan yang muncul. Terus abis itu kita ceritain sebenarnya harus yang bagaimana sih yang bisa lewat di Sawah Lega itu gitu ya. Oke, yang pertama, kalau misalnya teman-teman nih pernah lewat Sawah Lega, terus kayak itu apa sih, itu domba ya, itu ular ya, terus tiba-tiba teman-teman tersadarkan, berarti teman-teman terselamatkan. Karena sebenarnya itu adalah makhluk gaibnya teman-teman. Tau gak sih kalau di Sawah Lega Garut itu terkenal banget sosok-sosok yang kayak tadi aku sebutin. Ada domba, ada ular, ini yang paling epic ya, yang paling banget sering memakan korban jiwa. Tau gak apa? Pengantin, gila ya. Kayak kok bisa sih pengantin bisa muncul gitu terus akhirnya menyebabkan korban jiwa. Nah kita bahas nih. Jadi teman-teman katanya, konon katanya ya, zaman dahulu kala nih ada perempuan dan laki-laki baru menikah nih. Terus dia kayak berjalan-jalan ke sawah tersebut. Aku tuh nggak tahu sengaja ditabrak atau tidak sengaja. Yang jelas terjadilah insiden itu. Jadi sepasang pengantin ini yang baru menikah ini lagi, ya anggaplah lagi berbulan madu kali ya. Jalan ke sawah itu ketabrak dan akhirnya meninggal. Nah dari situ teman-teman arwahnya bergentayangan. Dari situ dia kayak merasa kenapa sih manusia itu jahat, kenapa sih manusia bunuh gue. Nah dari situ akhirnya terjadilah nih yang seperti ini, terjadilah legenda seperti ini kalau di Sawah Lega itu katanya ya, ini baru katanya. Kalau misalnya kita lewat, tapi kita masih kayak belum menikah gitu ya, itu bisa cilaka. Nah serem banget kan ya. Jadinya hancur jalan, padahal jalan sini biasa bagus loh. Daerah Sawah Lega mah bagus deh, kabut itu. Lihat tuh indah banget tuh. Pendengar misteri, ada lagi nih fakta yang aku dapat dan aku denger ya. Katanya kenapa sih akhirnya sering banget terjadi kecelakaan. Jadi gini ya, kalau misalnya kita pikirin pakai logika ya. Ini sawah ya, sawah kanan kiri. Jalannya tuh harusnya cuma lurus satu ke depan gini. Karena aku udah pernah lihat ya gambarnya, tapi aku belum pernah ke sana sih. Tapi aku jadi takut ya kalau ke sana sih sebenarnya jujur. Jadi sawah kanan kiri membentang luas banget. Di tengahnya itu ada jalan. Nah, kenapa sering terjadi kecelakaan? Si driver ini atau yang pengendara yang lewat ini melihatnya itu 2 jalan. Jadi ya diambillah jalan yang satu lagi. Ternyata itu bukan jalan. Akhirnya kecelakaan itu terjadi.
Kenapa akhirnya banyak yang menyimpulkan ada 2 jalan? Banyak banget mobil-mobil yang ditemukan itu tempatnya bukan di jalan raya nih. Jadi dia membelakangi jalan raya, seolah-olah di jalan yang lain. Itu serem banget kan? Jadi kayak gini loh, kadang-kadang kan kita nyetir tuh ngantuk ya. Terus tiba-tiba nggak fokus lewat jalan yang kelihatannya 2 jalan. Ya otomatis terserah kita dong memilih yang mana. Ternyata itu namanya jalan gaib. Kenapa sih banyak banget akhirnya dari kayak yang melihat langsung kejadian gitu ya. Kenapa di situ angker, kenapa di situ adanya sosok pengantin. Karena si pengantin tersebut ditabrak entah sengaja atau tidak sengaja beberapa tahun silam itu sering banget memunculkan dirinya. Jadi biasanya selain tadi nih, jadi tuh penyebabnya gini ya, ngelihat jalan ada 2. Selain itu melihat pengantinnya itu muncul. Kan aneh ya, kayak misalnya kita tuh, hah itu apa sih? Itu apa? Jadi kayak mikir gitu loh, kayak mikir-mikirnya ini jatuh lah ngejebur. Jadi apapun yang misalnya entah memakan korban jiwa atau kecelakaan-kecelakaan kecil karena dia melihat sosok-sosok tadi itu, pengantin yang arwahnya bergentayangan. Kenapa sih kalau misalnya sampai sekarang mereka itu kayak hati-hati ya lewat situ yang belum menikah. Nah itu tadi, pengantin ini mengincar pasangan-pasangan yang belum menikah. Jadi kalau misalnya kalian belum menikah, wahai warga Garut yang mau melewati sawah lega, mendingan duluan deh, jeda setengah jam baru susul pasangannya. Karena takut banget ya, karena kita tuh kadang-kadang gini loh, ini tuh percaya atau enggak sih, ini tuh bener atau enggak sih. Tapi kalau kita mau enggak percaya, ini sering terjadi. Jadi ada baiknya dari kita itu harus waspada ya. Kita bisa bilang ya kalau kejadian-kejadian yang sekarang ini terjadi adalah karena arwahnya itu masih dendam ya. Oke pendengar misteri, jadi konon katanya ya, menurut penunggu di sana nih, sampai sekarang sih katanya ya, di sana itu ada 2 jalan nih. Jalan di sawah itu emang ada 2 artinya. Yang pertama ada kebaikan dan yang satu lagi ada kejahatan. Jadi kalau misalnya hati kita baik ya, jadi kita akan mendapatkan kebaikan. Kalau misalnya hati kita buruk, punya niat yang buruk, orangnya jahat, terus habis itu pokoknya hal-hal buruk lah ya yang ada di tubuh kita gitu ya, pasti akan mendapatkan keburukan. Kalau misalnya tadi kita bahas sawah nih ya, sekarang aku mau bahas tempat yang tidak kalah angker, masih di Garut. Kita di Garut-Garut aja dulu ya hari ini ya, besok kita ke tempat lain. Oke, sekarang aku mau bahas tanjakan, kalian pernah denger namanya tanjakan Cisandaan? Atau jangan-jangan itu adalah di wilayahnya kalian, berarti mulai sekarang harus berhati-hati ya. Karena nih konon katanya di situ adalah tanjakan yang lumayan angker, sering banget terjadi atau merenggut korban jiwa. Sekarang namanya sih terkenalnya tanjakan penganten. Nah, kenapa ya disebut tanjakan penganten? Pasti teman-teman bingung kan? Oke, kita ceritain deh, aku ceritain. Jadi katanya dulu itu ada nih yang mau menikah, otomatis kan rombongannya lewat situ ya. Ternyata ada malapetaka yang terjadi dan semuanya kecelakaan. Terjadinya di tanjakan Cisandaan tadi, meninggal dunia. Nah makanya kan dari situ mulailah disebut tanjakan penganten karena merenggut rombongan penganten pada saat itu teman-teman. Oke pendengar misteri, dari kejadian tersebut, dari karena akhirnya tanjakan itu menelan korban jiwa sampai sekarang, semua yang lewat situ yang berbau-bau pengantin katanya harus nih diiringi oleh warga setempat. Nggak tahu itu mungkin nanti ada ini ya, kayaknya harus dijagain gitu ya supaya tidak terjadi lagi. Nah tapi kenapa akhirnya dibilang tanjakan itu juga banyak menelan korban jiwa selain pengantin? Di tanjakan itu sering banget juga terjadi kecelakaan. Biasanya terjadinya tuh sama bis-bis yang besar, sama truk-truk bermuatan berat. Gitu. Jadi emang
Ya terlepas dari semua itu ya cerita-cerita yang sudah terdengar nih, memang tanjakan itu sampai sekarang mitosnya angker. Oke pendengar misteri, kalau misalnya kalian masih bertanya-tanya, Kak sebenarnya daerah Garutnya tuh sebelah mana sih? Si tanjakan pengantin itu sebelah mana? Aku nggak mau lewatin soalnya aku mau jadi pengantin. Nah itu letaknya kira-kira 50 km dari kota. Jadi agak jauh sih. Tapi kan kita nggak tahu ya, tiba-tiba bengong nyampe aja. Nah makanya hati-hati ya. Oke teman-teman, kenapa akhirnya di sana banyak menelan korban jiwa? Kalau secara mitos, secara cerita horor itu memang banyak banget cerita-cerita horor yang tadi salah satunya adalah pengantin. Nah tapi memang lokasinya itu adanya di sebuah tebing. Jadi tanjakannya itu curam. Sekitar kemiringannya itu 45 derajat. Jadi memang lumayan curam ya. Makanya kalau bermuatan berat kayak bis, kayak truk itu harus hati-hati banget. Oke pendengar misteri, kalau misalnya teman-teman di rumah belum bisa membayangkan ya kayak gimana sih ini tuh tanjakannya kayak gimana, kok bisa sih menelan korban jiwa, yang tadi aku kasih clue-nya ya, karena dia itu 45 derajat kemiringannya, terus habis itu adanya di tebing. Nah panjangnya itu 700 meter. Nah gimana nggak pada terbalik tuh ya semuanya, makanya pokoknya hati-hati. Terus kenapa sih banyak banget pengantin-pengantin yang akhirnya menjadi korban jiwa? Nah itu karena tadinya awalnya rombongan pengantin yang terjatuh di situ. Oke pendengar misteri, terlepas dari benar atau tidaknya semua cerita yang tadi aku ceritain ke kalian ya. Pokoknya karena kejadian-kejadian tadi sampai saat ini, semua pengantin yang mau lewat mendingan turun dulu deh daripada resiko. Yuk turun dulu jalan kaki daripada amit-amit terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai saat ini di luar dari pengantin, tanjakan pengantin yang banyak menelan korban jiwanya pengantin, sampai saat ini nih katanya masih banyak banget kecelakaannya itu sebulan 3 kali. Kayaknya tapi berarti harus dibenerin gak sih jalannya ya, kalau sampai harus 3 kali dalam sebulan kecelakaan itu, kayaknya ada yang salah di sama jalan itu di luar dari kisah horornya ya. Oke pendengar misteri, aku mau minta maaf dulu ya, barusan kan aku bilang kayaknya jalannya dibenerin aja, enggak loh. Jadi sebenarnya ya konon katanya zaman dahulu kalanya ini tuh ada seorang wanita, jadi dia tuh frustasi udah mau nikah sampai 3 kali tapi nggak jadi. Akhirnya dia loncat ke jurang yang ada di sekitaran tanjakan itu. Kenapa akhirnya pengantin-pengantin terus sih yang jadi korban? Nah karena itu penyebabnya, dia belum sempet jadi pengantin. Dan dia akhirnya jadi arwah yang penasaran sampai sekarang. Oke pendengar misteri, sekarang kita masih di Garut-Garut aja nih. Sekarang aku mau ngobrolin, mau menceritakan mitos tentang salah satu jalan yang ada di Garut. Kalau misalnya pendengar misteri pernah dengar ya, namanya adalah Jalan Munjul. Nah itu deket rumah aku Kak. Enggak kok, kalau sekarang udah aman ya. Ini kita ngomongin mitosnya. Jadi dulu itu konon katanya di Jalan Munjul ini tempat berkumpulnya makhluk gaib. Jadi semuanya ngumpul di situ. Penyebabnya apa aku juga kurang tahu ya. Jadi padahal tempat ini tuh indah banget, ada bukitnya gitu ya. Pokoknya pemandangannya tuh indah lah, tapi masalahnya zaman dahulu kala di tempat ini, di tempat yang indah ini teman-teman, sering banget terjadi kecelakaan 2-3 kali dalam seminggu. Itu kan aneh ya, tempat yang indah tapi kecelakaan melulu. Terus ya teman-teman, di Jalan Munjul ini banyak banget warga yang bersumpah loh, sampai bersumpah aku pernah lihat makhluk gaib di sini katanya. Jadi itulah penyebabnya orang-orang tuh nggak mau melintasi Jalan Munjul karena banyak banget korban jiwa yang dijadikan tumbal. Oke pendengar misteri, kalau misalnya di cerita-cerita aku ngomongin jalan, ngomongin sawah, hari ini kita agak ke tempat tinggian sedikit. Kita ngomongin gunung. Aku ya seneng ya kalau misalnya ngelihat pemandangan gitu ya dari atas, dari pendaki-pendaki yang aku lihat tuh emang indah gitu ya. Punya hobi mendaki gunung gitu juga kayaknya tuh enak banget gitu ya, karena kan kita jadinya sehat. Tapi kalau aku enggak dulu, karena apa? Karena aku penakut. Dan banyak banget cerita-cerita yang aku denger kalau di gunung itu tidak seindah itu juga gitu. Nah kalau sekarang nih aku mau cerita
cerita tentang salah satu gunung Cikuray. Jadi salah satu gunung yang mitosnya dan pernah beredar kabar kalau di sana pernah ada yang hilang. Gunung Cikuray itu ada di mana sih? Ada di Garut ya. Buat pendengar misteri yang belum tahu, ada di Garut. Terus dia itu terletak di Dayah Manggung Garut di Jawa Barat. Jadi dia memiliki ketinggian 2821 mdpl. Dan untuk Cikuray sendiri itu masuk ke dalam salah satu gunung tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Gitu ya, tinggi banget ya. Tertinggi keempat. Setelah Gunung Ciremai, terus Gunung Pangrango dan Gunung Gede, abis itu baru Cikuray di Garut. Kita ceritain yuk, cerita horornya apa sih? Ini pasti kayak aduh kasihan, tapi kayak bener gak sih? Tapi ini bener, ini kejadian nyata. Jadi aku mau ceritain ke teman-teman semua. Oke teman-teman, jadi di Gunung Cikuray ini beberapa pendaki sering banget melihat penampakan sosok kuntilanak tapi wajahnya gelap. Itu sebenarnya gelap, ya gelap aja gitu katanya. Jadi ada kuntilanak tapi tidak berwajah mungkin gitu ya. Sampai pada akhirnya di tahun 2019 ada satu peristiwa yang sampai saat ini tuh kayaknya bikin hati terenyuh gitu ya. Karena ada salah satu pendaki yang hilang di sana, namanya Reni. Jadi teman-teman, ceritanya tuh begini. Reni dan teman-temannya niat mendaki, tapi Reni itu menyusul. Jadi dia tidak bareng nih sama teman-temannya. Reni menyusul, tapi didampingi oleh warga setempat. Nah, udah nih sampai dengan selamat. Akhirnya mereka bersukacita lah ya di atas gunung itu, foto dan lain-lain. Karena sudah cukup mungkin, udah yuk kita turun aja gitu ya. Akhirnya dia turun nih bersama teman-temannya. Oke pendengar misteri, akhirnya mereka turun nih setelah habis bersenang-senang gitu ya, melihat keindahan alam yang aduh pasti udah aku udah ngebayangin sih seindah itu gitu ya. Mereka turun dan akhirnya rombongan ini terbagi menjadi 2, 8 di depan dan dia berempat. Nah, akhirnya di perjalanan ya mungkin kan fisik kita tuh gak selamanya fit gitu ya. Reni tuh capek. Teman-teman, boleh gak sih aku istirahat dulu gitu. Dia meminta nih ke temannya untuk beristirahat. Karena temannya mungkin kalau pendaki-pendaki itu kan solid banget ya. Mendengar temannya kelelahan, kan tadi dia berempat ya. 2 temannya ini inisiatif untuk mengambilkan air. Jadi Reni berdua nih awalnya. Tapi kok 2 ini gak balik-balik. Akhirnya yang satu ini inisiatif untuk menyusul ke temannya. Belum sampai ke sumber air, ternyata temannya Reni ini mendengar teriakan Reni. Gitu ya, jadi kayak Reni minta tolong gitu. Akhirnya si temannya ini panik dong. Dia balik lagi dan ternyata Reninya sudah tidak ada di tempat. Oke, setelah mendengar teriakan minta tolong Reni tadi, si teman yang ingin menyusul untuk ke sumber air itu kan balik ya. Akhirnya kita, kenapa ini, ada apa kok Reni minta tolong gitu. Ternyata rombongan yang di depan itu yang ber8 tadi juga mendengar teman-teman. Jadi semua mendengar Reni minta tolong. Masalahnya ya semuanya tuh udah cari, semuanya udah nyebar tapi tidak pernah bertemu dengan Reni. Nah setelah itu apa sih langkah selanjutnya gitu ya yang dilakukan pendaki-pendaki teman-teman Reni tadi? Sudah pasti orang tuanya melapor ke polisi. Sudah pasti akhirnya Gunung Cikuray tadi ditelusuri mencari keberadaan Reni. Ini sebenarnya di mana sih gitu, kok belum ketemu gitu, sudah 7 hari. Dan berita sedihnya memang sampai saat ini Reni belum ditemukan teman-teman ya. Bahkan tidak ada jejak-jejaknya nih Reni sekarang ada di mana. Pendengar misteri, kalau misalnya kalian punya cerita-cerita horor yang terjadi di diri kalian sendiri atau yang kalian lihat, boleh banget tulis di kolom komentar cerita misteri seperti apa sih yang kalian pernah alami.